Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Halo, perkenalkan nama aku Popon Fitriartanti. Di sini aku sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, jurusan psikologi, akan mengerjakan tugas UTS yang tugasnya itu adalah membuat video untuk menjelaskan apa itu mata kuliah psikologi dan jelaskan mazhab-mazhabnya secara ringkas dan menyeluruh gitu ya. Oke, apa sih mata kuliah itu? Nih teman-teman tuh sebelum kita masuk ke psikologinya, teman-teman harus tahu dulu apa sih mata kuliah psikologi. Jadi mata kuliah psikologi adalah pelajaran yang mungkin yang disebut di universitas itu, yang biasanya dikenal mata kuliah kalau di kalangan mahasiswa. Tidak seperti di pelajar. Kalau di pelajar kita biasanya sebutnya kayak pelajaran hari ini apa, tapi di perkuliahan itu penyebutannya adalah mata kuliah hari ini tuh apa, mata kuliah gitu ya. Terus apa sih ilmu itu? Jadi kan psikologi itu adalah ilmu. Ilmu itu tuh apa gitu ya. Terus kayak kenapa harus mempelajari tentang psikologi? Sebagai mahasiswa psikologi sebenarnya psikologi itu dulu itu adalah ilmu yang termasuk dengan ilmu-ilmu lain. Jadi kayak bukan ilmu yang berdiri sendiri, tapi ilmu bagian dari ilmu filsafat gitu ya, ataupun mungkin ilmu-ilmu lain. Makanya kayak contoh nih Aristoteles, Pluto, mereka tuh ada juga membahas tentang jiwa karena memang sebelumnya itu psikologi itu termasuk ilmu yang apa ya, yang masuk ke ilmu lain gitu. Jadi kalau sekarang nih alhamdulillah ya psikologi itu bisa berdiri sendiri karena setelah beberapa kali mungkin penelitian nih, kayak ternyata psikologi itu tuh harus berdiri sendiri. Kenapa harus berdiri sendiri? Karena masalah tentang jiwa itu adalah suatu hal yang ternyata tuh gak sederhana gitu. Nah karena itu, apa itu psikologi? Nah, psikologi itu apa sih gitu? Mungkin teman-teman tuh sering dengar gak sih kalau psikolog tuh kayak orang-orang sakit jiwa nih pasti disuruhnya psikolog aja gitu. Atau enggak orang-orang yang kayak misalkan lagi putus cinta, kalau enggak lagi stres, itu tuh pasti disuruh ke psikolog. Terus emang ngapain ke psikolog gitu. Terus ada lagi di pertanyaan kayak kalau nih ada orang yang kayak, kamu masuk psikolog ya, nanti kamu ngurusin orang gila ya, nanti kamu ngurusin ya begitulah ya. Jadi emang psikolog itu apa gitu? Psikolog itu ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau perilaku mental gitu. Jadi kayak apa sih psikologi? Ya psikologi itu mempelajari tentang jiwa manusia. Terus psikologi tuh ilmunya tuh yang kayak gimana gitu. Nah guys, tidak seperti yang awalnya aku tuh pahamnya ya, yang aku pahami awalnya itu psikologi tuh apa sih? Psikologi itu ilmu yang kayak apa ya, kayak ya udah spekulatif gitu ya, kayak kita tuh menebak-nebak bisa gitu, kita tuh bisa menebak-nebak, kita tuh bisa kayak, terus kayak aku tuh sebelum aku masuk kuliah psikologi aku tuh bertanya-tanya, emang psikologi tuh pelajarin apa gitu ya, kayak pelajarin apa sih gitu. Ternyata psikolog itu adalah ilmu yang sangat ilmiah, yang kayak semuanya itu harus berbasis dengan data. Tidak seperti yang aku bayangkan bahwasannya psikologi itu ilmu yang kayak ya udah, aku ngelihat muka kamu gitu aku bisa menyebut kamu kayak kamu lagi marah ya gitu, atau kamu benci sama seseorang ya gitu. No, itu gak bisa gitu dalam ilmu psikologi. Karena psikologi itu sendiri, oke, aku jelasin dulu ya. Psikologi itu ilmu tentang jiwa. Nah, jiwa itu apa sih? Jiwa itu adalah sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang tidak terlihat, dan mungkin sesuatu yang abstrak yang sulit dijelaskan. Terus kayak psikolog nih, kayak peneliti ataupun tokoh-tokoh psikolog harus mencari tahu tentang jiwa manusia, yang jiwa manusia itu tuh berubah-ubah, sulit untuk ditebak gitu ya. Dan tapinya oleh karena itu psikolog apa ya, jiwa itu adalah jiwa itu dijelaskan dalam buku psikolog umum dasar kalau jiwa itu bisa dilihat dari perilaku, sekecil apapun perilaku. Jadi kayak ya sebenarnya apa yang membuat
apa yang membuat psikologi itu jadi ilmu yang harus dipelajari secara empiris atau ilmiah, ataupun tidak bisa semena-mena kita tuh mengintervensi orang lain itu tuh dengan spekulasi kita saja gitu. Itu tuh harus ada proses ilmiahnya gitu. Makanya kayak psikolog itu menjadikan perilaku itu ada sebuah ukuran bagaimana kita mengintervensi orang lain gitu. Dan tidak bisa serta-merta kita langsung kayak lihat nih dia tuh kayak marah terus kita bilang dia pemarah. No, itu gak bisa gitu ya. Kalau teman-teman mungkin lihat kayak itu teman-teman aku tuh nangis wae gitu ya, itu tuh gak bisa kita langsung ngejudge dia itu orangnya gimana gitu ya. Atau misalnya dia marah-marah aja, gak bisa kita langsung menjudge dia apa-apa gitu. Karena dari ilmu psikolog juga itu tuh banyak banget cabang-cabangnya guys. Kayak ada yang humanistik, ada yang behavior, ada yang psikoanalisis yang nanti aku jelasin lagi gitu. Cuman emang makanya kayak psikolog itu tuh ilmu yang sebenarnya tuh kayak sederhana tapi gak sederhana. Bayangin kayak kita harus mempelajari tentang perilaku manusia yang bahkan kita sendiri nih sebagai manusia sebenarnya itu susah gitu ya untuk menjelaskan apa yang terjadi dari diri kita gitu. Kayak kadang kita tuh tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba kesel, terus ketika kita udah besar nih kadang tuh ada pertanyaan yang kayak kok aku gini sih gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tuh nanti bisa dijawabnya sama psikolog gitu. Dan itu tuh psikolog juga gak bisa langsung kayak jawab kamu tuh gini, karena yang paling tahu intinya psikolog tuh hanya bantu doang, karena yang paling tahu tentang diri kita itu adalah diri kita sendiri gitu. Jadi kayak psikolog itu hanya jalannya aja. Nah, jadi makanya kayak psikolog itu tuh ilmu yang mempelajari tentang jiwa yang akan dimanifestasikan tuh melalui perilaku gitu. Jadi kayak penelitiannya itu dari perilaku gitu. Kayak misalkan contoh orang tuh kayak sederhana nih, kan ada ilmu pernyataan yang itu tuh kan menjelaskan pernyataan tubuh. Kayak gimana sih pernyataan tubuh tuh kayak kita tim gini nih, misalkan kayak marah tapi atau enggak misalnya kita kayak gigit jari gitu ya, atau mata kita tuh tiba-tiba kayak sederhana kayak gitu. Sebenarnya kayak tubuh kita tuh punya pernyataan yang tidak diucapkan secara verbal gitu. Jadi kayak ya udah kita tuh gak terucap aja, tapi emang nggak bisa dipungkiri kalau perilaku tindakan sekecil apapun itu memberikan arti yang nyata gitu ya. Makanya ilmu psikologi ini yang meneliti dari perilaku manusia gitu, dari perilaku manusia dan juga pengalaman-pengalaman di masa lalu mereka gitu. Karena apa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya itu juga mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kehidupan mereka di masa depan gitu. Terus jadi kayak ilmu psikologi itu akan dan ketika ilmu psikologi itu mau meneliti orang gitu ya, kayak misalkan kita kan kadang kayak coba dong ramal aku gitu ya. Orang kan kadang sering banget tuh ke orang-orang, ke anak-anak psikologi yang baru juga kuliah nih, termasuk aku gitu ya, yang semester 2 baru juga kuliah, aku tuh belum tahu apa-apa gitu. Itu tuh udah kayak coba dong kamu tebak aku gitu, coba dong kamu tebak isi pikiran aku, atau enggak ramal dong kira-kira aku kayak gimana. Itu kayak oh my god kayak nggak sederhana itu. Psikologi itu tuh harus melalui pengamatan kontinu, kayak berlangsung secara lama. Kalau kita mau mengetahui mengetahui mengintervensi, mengetahui perilaku seseorang atau karakter seseorang, itu gak bisa serta-merta hanya bertemu satu kali. Kayak itu tuh butuh waktu yang cukup lama. Ada tes kepribadian, makanya ada tes kognitif yang kayak gitu, karena itu tuh harus ada pengamatan, harus ada continue gitu yang berlangsung secara berulang-ulang. Karena apa? Karena perilaku manusia bukan hanya didasari dari tindakan saat ini aja gitu, kayak tiba-tiba kayak gini no gitu ya. Perilaku manusia juga dipengaruhi dari luar gitu. Kayak dari luar itu kayak gimana maksudnya? Kayak gimana ya? Kayak maksudnya ada situasi yang juga menjelaskan. Contohnya kayak orang-orang lihat kayak orang tuh marah, terus kita bisa langsung sebut pemarah.
No, nggak bisa gitu. Kita harus lihat nih situasinya kenapa dia jadi marah. Bisa jadi kan karena ada yang gangguin, itu kan bikin dia kesel, jadi dia marah gitu. Terus kita langsung bilang dia pemarah. No, itu gak bisa kayak gitu. Makanya psikologi itu bukan ilmu yang spekulatif, yang hanya cuman kayak spekulasi aja, kamu tuh gini, kamu tuh gitu. No, gak bisa kayak gitu. Oke, kita akan lanjut ke mazhab-mazhab psikologi. Apa sih mazhab-mazhab psikologi? Mazhab-mazhab psikologi itu kayak bagian-bagian tertentu yang ada dalam psikologi gitu, atau cabang gitu ya. Nah, cabang-cabangnya itu ada 5. Ada humanistik, ada psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan biologikal gitu. Nah, setiap cabang-cabang itu tuh punya peran tertentu di waktu-waktu tertentu gitu, dan kita tuh kenapa harus bisa paham 5 hal ini dan harus bisa menjelaskannya, memahami itu dengan sempurna, karena mereka itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan kita bisa pakai itu tuh kayak psikoanalisis. Nah, sebelum aku lanjut ke bahasa yang lain, aku akan jelasin dulu apa itu sih psikoanalisis. Nah, psikoanalisis itu ilmu yang mempelajari tentang dorongan alam bawah sadar, terus pengalaman masa lalu, terus kayak keinginan, kebebasan gitu. Nah, psikoanalisis juga punya banyak banget, lumayan banyak tokoh gitu ya. Ada Sigmund Freud, dia itu sebagai bapak psikoanalisis. Dia yang pertama kali menciptakan teori psikoanalisis sebagai terapi untuk apa ya? Untuk memahami manusia gitu, untuk memahami perilaku manusia. Nah, yang kedua itu ada Erik Erikson, Erik Fromm, ada Carl Jung, Melanie Klein, Anna Freud, anaknya gitu. Terus kayak ada Alfred Adler, terus ada banyak lagi, pokoknya lumayan banyak ya. Nah, mereka tuh sebenarnya setiap tokoh itu punya pandangannya masing-masing gitu. Nah, kayak contoh nih, kalau Sigmund Freud itu tuh menjelaskan tentang apa ya, tentang alam bawah sadar, yang dia itu dimulai dari perkembangan struktur manusia itu dimulai dari masa kecil gitu, masa kecil sampai dewasa gitu. Yang itu tuh sebenarnya disebut kayak ada yang id, ego, superego. Itu tuh ada struktur kepribadian manusia yang diciptakan oleh Sigmund Freud yang lumayan terkenal. Itu tuh id, ego, superego gitu. Terus ada proses perkembangan manusia gitu, yang mungkin akan dijelaskan lebih menyeluruh oleh psikoanalisis ini tuh kayak apa ya. Psikoanalisis tuh pokoknya lebih komprehensifnya, menyeluruhnya itu sebenarnya tentang dorongan alam bawah sadar, pengalaman masa lalu, terus kayak lingkungan itu mempengaruhi. Jadi kayak lingkungan juga mempengaruhi perkembangan, mempengaruhi bagaimana manusia itu memandang gitu. Nah, kalau Sigmund Freud itu menjelaskan bahwasanya alam bawah sadar itu mempengaruhi bagaimana kita memandang kehidupan juga gitu. Terus kayak, tapi dia tuh kurangnya tuh karena segala hal sesuatu itu dikaitkan dengan psikoseksual gitu. Jadi kayak apa-apa langsung dikaitin gitu dengan psikoseksual. Yang itu mungkin kurang, dan kritik yang diberikan kepada Sigmund Freud gitu. Yang sebenarnya itu emang salah juga gitu ya. Jadi karena itu emang juga spekulatif dan tidak ada apa ya, tidak ada penjelasan dan data atau penelitian yang dilakukan, itu tuh spekulasi aja sebenarnya gitu. Yang kalau itu ada Erik Erikson. Kalau Erik Erikson tuh kayak lebih apa ya, lebih menjelaskannya ke adanya sosial gitu, adanya pengaruh sosial juga. Kalau tadi kan, kalau siapa namanya, kalau Sigmund Freud itu cuma jelasin tentang pengalaman masa lalu ataupun keadaan alam bawah sadar yang mempengaruhi akhirnya psikoseksual gitu. Kalau misalnya Erik Erikson itu, dia tuh kurang setuju juga sama pendapatnya si Sigmund Freud ini. Akhirnya dia tuh kayak nambahin ke sosial dan budaya gitu, karena gimana pun juga budaya juga mempengaruhi bagaimana perilaku manusia, apalagi sosial ya, yang kayak kita tiap hari ketemu orang gitu. Terus kayak kalau tadi Sigmund Freud itu lebih dari masa kecil. Nah, kalau misalkan MX itu lebih besar gitu, lebih ke dewasanya juga gitu. Terus kayak
sebenarnya pengalaman masa lalu itu mempengaruhi banget gak sih? Dan psikoanalisis tuh lumayan bisa diambil kata menurut aku ya, dari buku-buku kayak buku, buku psikologi kepribadian. Sebenarnya ilmu, apa ya, psikoanalisis itu tuh ilmu yang mungkin sangat berpengaruh itu pengalaman masa kecil gitu, yang mungkin sampai sekarang tuh masih dikait-kaitkan dan diambil ilmunya. Karena psikoanalisis itu kayak ilmu yang sangat apa ya, pengalaman masa kecil tuh benar-benar berpengaruh, soalnya benar-benar berpengaruh ke perkembangan manusia gitu. Terus kayak ada dorongan alam bawah sadar juga sebenarnya iya ya gitu, kayak kadang kita gak bisa memungkiri bahwasanya ada perilaku kita yang tidak kita terima gitu, kayak mungkin kita tuh sebenarnya jahat tapi kayak enggak, aku baik gitu. Itu mungkin akan dijelaskan oleh Carl Jung, yang itu kayak ada anima, animus, terus ada shadow gitu ya, yang itu adalah kepribadian yang dia tuh tutup-tutupi gitu sebenarnya gitu. Karena emang entah pengalaman masa lalu atau pengalaman masa lalu tuh berpengaruh juga banget kan masa kecil gitu. Kayak kecil kita gimana gitu, yang itu tuh kayak mempengaruhi kita ketika besar. Dan kayak alam bawah sadar itu sebenarnya kayak perilaku yang benar sebenarnya yang emang ada dalam diri kita yang tidak kita terima gitu. Dan juga kayak ada tuh Alfred Adler yang dia tuh mencetuskan tentang inferiority, yang dimana orang lemah itu akan punya semangat juang yang tinggi untuk merubah pandangan atau merubah gaya hidup dia gitu. Nah, gaya hidup dia itu adalah proses dimana dia itu bertahan, gimana caranya dia tidak dicaci maki ataupun tidak dilemahkan lagi atau tidak direndahkan gitu. Jadi psikoanalisis itu lebih kompleksnya, komprehensifnya. Dia tuh menjelaskan tentang apa sih perilaku manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar, pengalaman masa kecil, sosial, budaya, dan yang paling besar itu sebenarnya pengalaman masa kecil gitu ya. Terus kalau Carl Jung tuh ada juga, dia tuh mencetuskan bahwasanya apa ya, nenek moyang sebenarnya kayak masa lalu kayak nenek kita kan punya nenek moyang nih, punya nenek atau punya cicit gitu ya, itu tuh mereka mempengaruhi juga bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita memandang perilaku gitu sebenarnya. Gitu pokoknya. Dan kayak sebenarnya psikoanalisis itu ada di waktu-waktu tertentu itu bagus banget. Tapi ada juga di waktu-waktu lain tuh kayaknya psikoanalisis itu gak bagus untuk diterapkan gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke mazhab psikologi yang lain, yaitu behaviorisme. Apa sih behaviorisme? Behaviorisme itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kepribadian itu dapat diamati, ataupun kepribadian itu dipengaruhi oleh pengkondisian. Nah, ada yang namanya stimulus, respon, reward, atau punishment, reinforcement yang diulang-ulang gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau behaviorisme itu memandang manusia itu tuh kayak gak adanya dorongan alam bawah sadar, pengalaman masa lalu. Jadi dia tuh saklek ngejelasin itu tentang kayak reinforcement, pokoknya stimulus respon. Jadi kayak bisa dikondisikan lah pokoknya manusia tuh gitu ya. Kamu mau jadi apa, mau jadi insinyur, mau jadi gimana, sebenarnya bisa dikondisikan gitu. Nah, ada tokoh namanya Ivan Pavlov, ada juga Ivan Pavlov, terus B.F. Skinner, Donald Miller, Albert Bandura gitu dan lain sebagainya gitu ya. Yang intinya tokoh yang utamanya itu sebenarnya Ivan Pavlov. Dia tuh pernah menyampaikan atau menyatakan bahwasanya kayak gini, berikan aku 10 bayi maka akan aku buat mereka seperti mau aku gitu. Intinya kayak gitu ya sederhananya gitu. Maksudnya tuh kayak seolah-olah sebenarnya manusia itu bisa dibentuk gitu. Karena kalau misalnya kalau tadi kan psikoanalisis tuh kurang dari penelitiannya, jadi kayak cuma spekulasi. Kalau behaviorisme itu tuh pokoknya penelitian gitu, malahan kayak mereka itu menelitinya pakai hewan gitu, pakai stimulus hewan yang akhirnya mereka jelaskan ke manusia gitu. Kayak gimana sih stimulus hewan tuh gitu. Ada salah satu tokoh yang kayak dia tuh meneliti, dia itu membuat operan conditioning ataupun pengkondisian klasik dengan cara pakai anjing gitu. Jadi kayak anjingnya tuh kan anjing tuh biasanya misalkan ya dikasih makan terus akhirnya dia keluar air liurnya. Nah, dia tuh mau mengkondisikan gimana caranya
pokoknya pakai lonceng. Jadi kayak pakai lonceng, si anjing lihat, nanti dikasih makan. Kalau pokoknya terus kayak jadi mempengaruhi gimana caranya yang akhirnya itu tuh terbiasa sampai si anjing itu tuh dia tuh keluar air liur bukan hanya ngelihat makanan, tapi karena udah terdengar apa sih, terdengar lonceng. Karena setiap jadi dia tuh kalaupun dia lapar, kalau belum ada lonceng tersebut gak akan dikasih makan. Jadi kayak pokoknya makan itu akan ada kalau adanya lonceng tersebut. Itu namanya stimulus respon gitu. Jadi kayak dikasih lonceng dikasih makan, lonceng dikasih makan gitu ya. Ada juga B.F. Skinner, dia itu tuh meneliti kayak pakai merpati sama tikus. Jadi tikusnya tuh, jadi kayak merpatinya tuh dimasukin ke kotak gitu ya. Pokoknya kalau misalkan si merpati ini tuh matuk cahaya merah, dia tuh baru dikasih makanan gitu. Jadi kayak akhirnya walaupun itu tuh nanti prosesnya reinforcement itu harus berulang-ulang. Terus itu kalau B.F. Skinner itu pakai reward sama punishment. Kalau misalkan si apa sih nggak dikasih nggak matuk gitu ya, itu gak akan dikasih makanan. Kalau nggak dia akan di strum gitu. Kalau misalkan matuk dikasih reward, dia itu makanan gitu. Jadi kayak terbiasa kayak gitu. Nah mereka menjelaskan ternyata itu tuh mereka tuh melihat itu tuh bisa dijelaskan ke manusia gitu, karena manusia juga adalah makhluk yang sebenarnya bisa dikondisikan gitu. Contohnya nih kalau misalkan kita nih kayak belajar gitu ya, terus kita tuh mau orang tua tuh mau ngebantu ke anaknya tuh suka belajar gitu. Terus jadi kayak orang tuanya tuh bilang ke anaknya, kalau kamu belajar nanti kamu dikasih mainan, itu tuh kayak reward gitu, atau enggak punishment. Kalau kamu gak belajar nanti kamu harus cuci piring, itu tuh punishment. Kayak kalau reward itu memberikan stimulus menyenangkan, kalau punishment menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan gitu. Jadi kayak ya udah baik gitu. Sakleknya tuh kayak pokoknya bisa dikondisikan dan tidak adanya dorongan alam bawah sadar, pengalaman masa lalu. Kalau psikolog nah kepribadian tuh kayak gitu. Sebenarnya benar gitu ya. Kalau misalnya dalam psikologi tuh ada juga sebenarnya beberapa hal yang emang makanya kenapa kita harus mempelajari semua mahasiswa psikologi, karena ada peran-peran tertentu. Nah biasanya behaviorisme itu dipakai buat kayak mengkondisikan hewan. Contoh nih kayak misalkan ya kita yang sering lihat sirkus kan kadang sering menuruti keinginan manusia gitu ya, kayak contoh lumba-lumba. Terus apalagi ya, selain lumba-lumba tuh kayak misalkan anjing, kucing gitu ya. Sama mereka tuh sebenarnya pakai teori behaviorisme. Sebenarnya kita juga nih, kita kadang ke anak kecil sebenarnya kayak mungkin itu tuh akan berpengaruh kalau dimulainya dari masa kecil gitu, kayak sampai umur-umur tertentu gitu. Kalau udah besar itu tuh akan lebih sulit gitu. Kayak mengkondisikan orang yang udah besar tuh lebih sulit gitu daripada dikondisikan di waktu kecil gitu. Sebenarnya kalau hewan mah bisa lebih mudah, kayak bisa lebih mudahnya tuh karena kalau misalkan dia dikasih makan, dia akan mengikuti apa yang kita sampaikan gitu. Contoh misalkan anjing suruh ini tangan, suruh kayak apa ya, pegang tangan kita, baru nanti dikasih makan. Kalau misalkan kita nanti itu tuh berhenti, kayak dia bisa jadi kayak nggak peduli lagi. Tapi karena itu tuh berulang, pokoknya kalau misalkan tepuk tangan dikasih makan, akhirnya dia kalau misalkan halo gitu kayak misalkan hai gitu, nanti dia bakal terbiasa dengan nepuk tangannya sendiri gitu, kayak gitu. Jadi kalau behaviorisme tuh sakleknya tuh kayak ya udah tentang itu, tentang penelitian tentang pengondisian yang diulang-ulang gitu ya, yang pokoknya mah masalahnya tuh pengondisian kepribadian itu dapat diamati, dapat dijelaskan secara perilaku yang terlihat gitu ya. Kayak gak bisa dilihat tuh, kayak misalkan kita tuh kalau misalnya pihak persekusi tuh gak bisa ngomong kayak aku tuh pengen makan karena emang karena dorongan alam bawah sadar tuh aku tiba-tiba gimana gitu, enggak. Tapi kalau psikologi kepribadian itu kalau misalkan behaviorisme itu lebih tepatnya kayak ya karena kenapa dia pengen makan, karena sebelumnya dia itu belum makan dan dia lapar gitu. Jadi kayak menjelaskannya tuh lebih jelas gitu, kayak nggak mau kayak psikoanalisis, karena emang itu tuh kerisauan dia. Kenapa behaviorisme itu kerisauan dia dalam melihat psikoanalisis yang mungkin spekulasi aja tanpa adanya penelitian yang ataupun data empiris gitu. Sekarang kita lanjut ke
biofisiologi atau biologi psikologi. Nah, kalau biologi psikologi itu tuh apa sih? Kalau biologi psikologi itu ilmu yang pelajari bagaimana pikiran atau perilaku dan emosi manusia itu dipengaruhi oleh proses biologi gitu. Jadi proses biologi itu apa? Kayak otak, sistem saraf, hormon dan gen. Jadi kayak misalnya kalau misalkan kayak tadi psikoanalisis itu dorongan alam bawah sadar, terus behaviorisme itu kayak harus saklek gitu ya, kayak pengamatan, pengkondisian gitu. Yang kayak gitu. Kalau biologi psikologi itu kayak semuanya tuh tentang otak. Jadi kayak kita tuh akan mempelajari tentang proses manusia itu, emosi manusia itu dipengaruhi oleh awalnya tuh dari sistem otak gitu. Jadi kayak ada nanti sistem saraf, kayak contoh amigdala yang di situ tuh ada emosi manusia yang disimpan, terus locus frontal, locus temporal, pokoknya lumayan banyak banget. Dan menurut aku apa ya, biologi psikologi itu tuh ilmu yang paling lumayan sulit. Lumayan sulitnya karena kayak karena banyak banget istilah-istilah biologi, dan itu tuh lumayan berat ya, lumayan banyak banget kayak. Tapi itu tuh buat kita sadar kalau ternyata Allah tuh sesempurna itu menciptakan otak manusia yang bekerja tuh di luar dari apa ya, di luar dari kita tuh harus nyuruh kayak otak kamu kerja kayak gini ya, otak kamu kayak gini, no gitu. Kayak dia tuh udah terorganisasi dengan baik gitu. Jadi kayak kalau biologi psikologi tuh ya nanti tuh pasti otomatis akan gak jauh-jauh pembahasannya tentang sistem saraf, terus nanti sensor tubuh, otot gitu ya, kayak hormon, gen, dan kayak hormon ini tuh, misalnya hormon itu kayak ada beberapa hormon tuh yang mempengaruhi manusia gitu, kayak transmitter gitu tuh, kayak zat kimia otak gitu, ada kurir kimia juga yang bisa dinamain itu neuron gitu. Pokoknya lumayan luas kalau biologi psikologi gitu. Tapi menurut aku kalau biologi psikologi ini tuh apa ya, kenapa jadi pelajaran, jadi mazhab psikologi yang lumayan berat, karena dia juga dijelaskannya tuh beda sendiri gitu. Kalau contoh kayak behaviorisme, humanistik, terus kayak apa namanya, psikoanalisis, itu kan jelasin di ilmu kepribadian ya. Nah, kalau psikologi ini tuh dia tuh, kalau biopsikologi dia tuh punya pelajaran tersendiri sendirian gitu. Itu biasanya namanya itu biopsikologi. Dan kayak ujiannya juga lumayan berat teman-teman, tapi kayak seru. Pokoknya biologi psikologi itu tuh biopsikologi tuh ilmu yang berat tapi seru, karena kita tuh akan menyadari bahwasannya sebegitu luasnya Allah menciptakan manusia, dan kayak ternyata otak kita kayak perilaku yang kita lakukan juga, perilaku ataupun misalkan kayak tindakan yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh otak juga gitu. Jadi kayak dari neuron misalkan yang kita ngerasain gitu ya, ada angin gitu ya, nanti tuh apa ya, sensor tubuh kita tuh merasakan ada angin, nanti kemudian dikirim ke sistem saraf apa yang bagian mana gitu ya, yang bagian misalkan bagian locus frontal, nanti di situ dia memutuskan dikirim lagi ke temporal, otak kayak mata mulai kayak gimana gitu. Itu tuh lumayan luas dan seru banget sebenarnya kalau kita tuh belajar tentang biopsikologi gitu. Cuman aku tuh pengen ngasih tau juga ke kalian kalau biopsikologi itu harus belajarnya tuh pelan-pelan, dan kita tuh harus punya waktu tersendiri untuk mempelajari biopsikologi. Tapi yang belajar dari biopsikologi itu kayak terlalu fokus ke itu gitu, ke otak-otak aja. Jadi emang itu kurangnya gitu. Makanya kenapa kita harus mempelajari semuanya, karena ada kurang ada lebihnya. Dan kayak ya kurangnya dari biopsikologi itu ya sama aja saklek di bagian kayak dipengaruhi oleh otak, pokoknya sistem saraf, hormon ataupun gen. Dan di sini tuh kita akan belajar kalau ternyata gen itu tuh mempengaruhi banget dalam perkembangan kita. Jadi kayak kalau ada yang bilang kayak sebenarnya manusia tuh ada kayak kita tuh ada gennya dari sih gitu, kayak perilaku ataupun tindakan yang kita lakukan tuh ada pengaruh dari gen orang tua gak sih? Itu ada, walaupun gak 100% tapi ada guys. Itu kayak tetap aja ada gen yang mereka turunkan untuk kita yang mungkin berpengaruh di
kepintaran, berpengaruh di perilaku, berpengaruh di mungkin kayak tubuh kita kayak gimana gitu. Itu berpengaruh juga gitu. Jadi kalau kalian nanti mungkin masih semester 1 atau sekarang udah baru mau masuk psikologi, kayak have fun, kayak psikologi itu adalah pelajaran yang seru. Jadi fokusnya tuh biopsikologi adalah pelajaran yang seru gitu, dan kita tuh harus meluangkan waktu sendiri untuk punya waktu buat mempelajari biopsikologi ini. Soalnya biopsikologi ini hampir sama kayak mungkin kedokteran yang itu tuh, tapi nggak sama banget ya, pasti banyak banget bedanya gitu. Cuman kayak mempelajari tentang otak tuh lumayan ternyata sangat-sangat butuh effort yang berat banget gitu. Kayak wah, masya Allah, kayak keren banget sih biopsikologi itu. Kayak kita tuh bener-bener harus paham, harus inget gitu ya namanya itu apa, karena nanti kalau kita gak inget itu akan sulit untuk menerjemahkan itu tuh penyakit apa gitu. Kayak ada beberapa penyakit juga kayak mungkin skizofrenia atau amnesia, itu nanti akan dijelaskan di biopsikologi. Amnesia, terus kayak bagi pokoknya yang penyakit-penyakit yang berpengaruh. Tapi semua penyakit juga dimulai dari otak ya sebenarnya. Kayak apapun yang kita lakukan tuh sebenarnya awalnya tuh dari otak gitu. Bahkan sakit aja tuh bisa kita kendalikan dengan cara kita membohongi otak kita gitu, kalau kita udah tahu nih ilmu-ilmunya kayak gimana gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bidang atau mazhab psikologi yang lain, yaitu psikologi humanistik atau biasanya disebut psikologi manusia. Nah, psikologi humanistik itu adalah psikologi yang paling sweet dalam pemahaman manusia. Sweet itu kayak gimana? Karena kalau psikologi humanistik itu lebih kayak mendalam, lebih penjelasannya tuh mungkin sangat apa ya, membuat terharu gitu. Kayak sangat-sangat memahami manusia itu sendiri sebenarnya gitu. Nah, kalau psikologi manusia itu sebenarnya berkembangnya di pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap pendekatan psikoanalisis dan behaviorisme. Sebenarnya kayak karena itu tuh reaksi terhadap merasa bahwasanya kurang penjelasan dari behaviorisme dan psikoanalisis, maka dibuat humanistik gitu ya. Pendekatan ini tuh lebih menekankan kayak pentingnya pertumbuhan pribadi, potensi manusia, terus pengalaman subjektif. Makanya kenapa psikologi humanistik itu mungkin yang sebut paling sweet daripada psikologi-psikologi yang lain gitu. Kalau tokoh-tokohnya itu tokoh yang terkenal ya. Tokoh yang terkenal itu namanya Abraham Maslow, Carl Rogers. Itu kayak kalau Abraham Maslow itu lebih menekankan terhadap hierarki kebutuhan Maslow. Kalau Carl Rogers itu lebih fokus kepada terapi berpusat pada klien gitu. Jadi kalau misalkan psikologi humanistik itu lebih kenapa kayak mungkin sweet ya, kayak pandangannya tuh terhadap manusia tuh lebih positif gitu. Jadi manusia, dia itu punya pandangan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang sebenarnya tidak lahir dengan jahat gitu. Kalaupun jahat, itu tuh adalah alasan-alasan yang membuat dia tuh jahat gitu. Kayak manusia tuh dipandang tuh secara inherent baik, memiliki kapasitas, terus tumbuh dan berkembang. Makanya kenapa disebut sweet itu kayak sangat-sangat bikin terharu sebenarnya kalau mempelajari tentang humanistik ini gitu ya. Terus tuh kayak berfokus pada pengalaman subjektif, yang tuh kayak maksudnya tuh apa sih, kayak fokusnya tuh pada emosi, persepsi, makna hidup pribadi, karena dia yakin bahwasanya setiap manusia itu punya apa ya, punya makna hidup tersendiri gitu, punya hal yang mau dia cari, punya hal yang mau diusahain dalam hidupnya gitu. Nah, si psikologi humanis itu lebih fokus ke situ. Jadi kayak perkembangan kayak pengalaman subjektif itu berpengaruh loh terhadap pertumbuhan manusia gitu. Yang selanjutnya itu kebebasan dan tanggung jawab pribadi. Jadi dia tuh meyakini bahwasannya individu itu dipandang memiliki kemampuan untuk memilih arah hidupnya sendiri. Jadi kayak kalau tadi kan behaviorisme itu pengkondisian. Jadi kayak manusia tuh bisa loh kalau kita mau mengkondisikan jadi apapun sebenarnya. Kalau misalkan psikoanalisis kan lebih fokus pada pengalaman masa lalu,
baru, terus kayak apa ya, pengalaman alam bawah sadar. Tapi kalau humanistik tuh kayak dia tuh yakin kalau misalkan manusia tuh bisa milih jalannya sendiri. Jadi kayak kalau selagi kamu bahagia dengan pilihan kamu ya silahkan gitu. Cuma mungkin salahnya tuh kayak gak milih itu baik atau buruk ya. Jadi ya udah, kalau misalkan dengan mabok-mabokan kamu bahagia ya silahkan sebenarnya gitu, kayak gitu. Terus yang kedua, yang terakhir tuh kayak ada aktualisasi diri. Jadi kayak dia tuh punya keyakinan bahwasannya setiap orang memiliki dorongan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Jadi kayak ya udah, sebenarnya kayak tanpa kita paksa sekalipun manusia tuh punya keinginan kok, punya apa ya, punya dorongan pribadi yang pastinya tuh dia pengen jadi yang terbaik, pastinya dia itu pengen jadi orang yang punya kehidupan yang baik, kehidupan yang mewah, yang mungkin tanpa kita paksa sekalipun dia untuk jadi yang baik, dia tuh punya keinginan sendiri untuk menjadi yang terbaik gitu dalam kehidupan dia gitu. Nah, maksudnya tuh apa sih aktualisasi diri itu? Aktualisasi diri itu sebagai proses menjadi paling autentik dan terpenuhi dari dirinya sendiri. Jadi kayak apa ya? Ada keinginan-keinginan dalam diri kita sendiri tuh yang pasti tuh ingin kita penuhi gitu. Nah, itu tuh namanya aktualisasi diri gitu. Kalau kelebihan psikologi humanistik itu tuh, kelebihannya itu ya, ada yang menghargai individualitas dan martabat manusia. Jadi kayak kenapa sweet banget, karena dia tuh sangat menghargai gitu individualitas, martabat manusia gitu. Terus kayak digunakan luas dalam terapi dan konseling, karena mungkin kayak sering banget ya dipakai, karena itu kan menggali dalam diri sendiri gitu ya. Terus mengembangkan potensi pribadi, karena kayak jadi kalaupun misalkan aku tuh pengen apa sih, ditanya dulu kamu tuh sukanya apa. Kalau kamu tuh pengen, kalau kamu menanya aku tuh hidup buat apa sih, nah tanya dulu kamu tuh bahagianya kayak gimana, kamu tuh mau kayak gimana hidupnya bahagianya gitu. Jadi kayak psikologi manusia itu lebih percaya bahwasanya kita pribadi tuh sudah tahu apa sih yang terbaik untuk kita gitu. Terus menurut aku yang paling apa yang paling street dari psikologi humanistik itu pandangan dia dalam memahami manusia itu kayak sangat indah banget. Kayak manusia itu lahir positif dan penuh harapan gitu. Jadi kayak setiap orang itu unik, setiap orang tuh punya potensi untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau misalkan humanistik itu kayak kalau ngelihat orang apa ya, orang tuh kayak gak boleh jahat sama orang lain. Kenapa kayak gak boleh jahat sama orang lain? Karena orang tuh, setiap orang tuh kayak punya masalahnya pribadi. Jadi kayak bisa jadi dia lagi mati-matian bertahan hidup gitu. Jadi dia tuh membuat kita tuh memandang manusia lain itu dengan cara yang baik gitu, dan memandang diri kita sendiri itu dengan cara yang paling sweet, paling indah gitu. Sebenarnya humanistik tuh kayak eh apa ya, pemikiran humanistik itu terhadap manusia tuh kayak manusia itu baik secara alami gitu. Jadi kayak sampai sejahat sekalipun dia itu punya tetap aja ada hati nurani dia yang pasti tuh kayak lebih, pasti tuh bikin dia tuh pengen baik gitu. Jadi kayak gak ada orang yang terlahir jahat gitu. Terus tuh dia yakin bahwasannya manusia itu, setiap manusia tuh punya potensi untuk tumbuh gitu. Kayak contoh seperti biji yang bisa tumbuh jadi pohon gitu ya. Manusia tuh punya potensi untuk berkembang jadi versi terbaik dari dirinya gitu. Jadi kayak kalau kita tuh merasa kayak kok aku tuh gak bisa berkembang gitu, kok aku stuck di sini aja gitu. Kayak kita tuh selalu ngerasa kayak kita tuh gak punya potensi untuk tumbuh, gak punya potensi untuk berkembang. Padahal sebenarnya kalau humanistik tuh percaya kamu tuh punya potensi, cuman tuh kamu nggak sadar, kamu terlalu fokus pada kekurangan-kekurangan kamu, sehingga potensi-potensi itu tuh nggak terlihat dari diri kamu gitu. Terus kayak gimana dia tuh dalam memahami, kayak dia menjelaskan bagaimana ketika kita memilih, kebebasan untuk memilih gitu. Kayak hidup ini tuh bebas, kamu mau jadi apa tuh bebas. Kayak kalau mungkin tadi pengkondisian orang tua pengen kita jadi apa, terus akhirnya dia ngebentuk kita jadi apa. Kalau manusia itu membuat si orang tua kita tuh kayak ngasih pilihan ke kita, so kamu mau apa gitu, kamu mau jadi apa, kamu mau jadi pelukis, kamu bahagia gak jadi pelukis, kalau kamu bahagia silahkan jadi pelukis. Terus kayak kamu mau jadi penyanyi, kamu bahagia jadi penyanyi, enggak aku bahagianya jadi penari, ya udah sok ambilnya penari karena kamu tuh bahagia di situ gitu.
Terus kayak dia tuh yakin bahwasannya pengalaman pribadi itu penting gitu, kayak perasaan, pikiran, pengalaman hidup gitu itu berharga banget gitu. Karena itu tuh membantu kita dalam memandang kehidupan. Jadi kayak apa ya? Kalau misalkan pengalaman hidup kita itu banyak, pengalaman kita itu kayak deep gitu ya. Mungkin kayak kita tuh akan lebih lebih indah dalam memandang kehidupan, karena pengalaman hidup kita tuh udah sangat-sangat romantis gitu. Jadi kayak lebih indah aja gitu dalam memandang kehidupan gitu. Terus nah dia tuh juga meyakini bahwasanya tujuan hidup kita itu adalah jati diri kita yang sebenarnya gitu. Jadi humanis itu kayak penemuan jati diri itu adalah proses yang sangat luar biasa. Jadi kayak dan itu tuh kayak menemukan siapa kita sebenarnya, hidup dengan jujur terhadap diri sendiri. Jadi kayak menemukan diri kita. Kalau berarti emang psikologi manusia itu kayak bener-bener bikin kita tuh menemukan kita tuh mau apa, itu mau jadi kayak gimana. Itu tuh bener-bener fokus kayak gitu banget gitu kalau psikologi humanistik. Ini yaitu psikologi kognitif. Apa sih psikologi kognitif? Psikologi kognitif adalah ilmu yang mempelajari cara kerja pikiran manusia. Jadi kayak yang pelajari itu kayak lebih fokus ke cara kerja manusia, terus maaf salah, maksudnya cara kerja pikiran manusia gitu. Kayak kognitif itu sendiri kan mencium, meraba, melihat, mendengar gitu. Makanya kayak di situ tuh kalau psikologi kognitif itu lebih fokus pada bagaimana cara kita berpikir, mengingat, belajar, memahami, terus juga membuat keputusan. Jadi kayak lebih fokus ke situ. Contohnya nih kayak pikiran manusia itu seperti komputer. Jadi kayak psikologi kognitif itu berusaha kayak memahami program di dalam otak kita. Jadi kayak pakainya itu pakai sistem kognitif gitu, kayak bagaimana kita memproses informasi kita, menyimpan dan mengambil ingatan, menyelesaikan masalah dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak fokusnya tuh kan lebih fokus ke hal-hal yang kayak ingatan, persepsi kita terhadap sesuatu, bagaimana kita menyelesaikan masalah gitu. Terus kalau misalkan fokus utama psikologi itu apa sih? Psikologi kognitif tuh kalau fokus utama itu ada persepsi. Jadi kayak lebih fokus pada bagaimana dia dalam melihat dunia gitu. Jadi kayak persepsi itu kan dibentuk gitu ya, dibentuk dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kayak contoh nih, kita tuh ada anak yang melihat orang tuanya berantem di rumah, terus kayak baikan lagi. Nah dia tuh akan bisa jadi cara dia memandang sebuah hubungan adalah ya udah, kayak persepsi dia tuh melihat bahwasanya keluarga itu tuh dibentuk dari kayak berantem sama menyelesaikan masalah itu adalah sesuatu hal yang wajar gitu. Itu tuh akan membentuk persepsi kita. Makanya lingkungan itu sangat mempengaruhi persepsi kita dalam melihat atau memandang kehidupan gitu. Kayak karena persepsi itu tersendiri tuh kayak sangat penting gitu. Kalau misalkan kita punya persepsi punya persepsi terhadap sesuatu, itu akan membentuk kita dalam memahami sesuatu itu gitu. Karena persepsi itu tuh mempengaruhi otak kita gitu. Kayak ketika kita punya persepsi bahwasanya ini kita dingin nih, tapi kita punya persepsi kayaknya aku sakit deh gitu ya, soalnya aku ngerasa dingin. Itu tuh akan lama kelamaan kayak otak itu tuh akan memproses kayak kita tuh sakit gitu. Jadi kayak persepsi itu sangat penting. Yang kedua, ingatan. Kayak bagaimana kita menyimpan dan mengingat informasi. Jadi kayak hal-hal yang kita lihat dari luar itu akan menjadi suatu ingatan kita. Ada ingatan sementara dan ingatan yang berlangsung dalam jangka panjang gitu. Dan kayak kita tuh bisa mengingat informasi itu ketika ingatan kita tuh disimpan dalam otak yang akhirnya diubah menjadi ingatan jangka panjang. Tapi kadang kita tuh susah merecall itu. Kayak kadang ada beberapa ingatan yang ya udah hilang aja begitu gitu ya. Yang ketiga itu ada bahasa. Bagaimana kita memahami atau menggunakan kata-kata. Jadi kayak setiap negara, kayak contohnya ya, setiap negara itu tuh kan beda-beda bahasanya. Nah itu tuh kayak bahasa itu termasuk kognitif gitu. Bagaimana kita memahami kata-kata. Kayak bahasa aja sebenarnya berbeda-beda. Termasuk kita nih, kayak ada kata mungkin kata contoh misalnya kesel. Ada yang punya pemahaman bahwasannya kesel itu tuh
ya udah kesel gitu. Tapi ada juga punya pemahaman bahwasanya kesel itu benci gitu. Jadi hal-hal sederhana tuh sebenarnya nggak sederhana sebenarnya gitu. Yang keempat itu ada berpikir dan logika. Maksudnya berpikir dan logika itu apa? Kayak bagaimana kita membuat keputusan atau memecahkan masalah. Jadi kayak berpikir, kita tuh manusia itu karena kognitif itu juga termasuk berpikir gitu ya. Kayak berpikir dan membuat keputusan itu adalah sesuatu hal yang termasuk proses psikologis juga gitu. Karena memecahkan masalah itu bisa dipengaruhi dari bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita memandang kehidupan gitu. Kayak contoh nih, aku tipikal orang yang memecahkan masalahnya misalkan langsung satset gitu, karena aku memandang kehidupan itu kayak waktu tuh mahal. Kayak agak ada waktu aku buat buang-buang waktu buat nyelesain masalahnya tuh kayak santai-santai aja gitu. Jadi kayak itu akan mempengaruhi bagaimana bagaimana proses mental kita juga sebenarnya. Yang kelima itu perhatian. Bagaimana kita fokus pada sesuatu di antara banyak hal gitu. Karena kayak kadang gitu ya, sebenarnya kita tuh manusia itu adalah makhluk yang sebenarnya punya sesuatu yang komprehensif, menyeluruh banget gitu ya. Ada yang mungkin lagi baca buku, kita akan ada di mana lingkungan yang setiap orang tuh berbeda perannya gitu. Ada yang kerja, ada yang membaca buku, ada yang teriak-teriak, ada beda-beda. Nah, bagaimana perhatian kita terhadap sesuatu lebih fokus ke sesuatu itu gitu. Jadi kayak gak fokus ke semuanya gitu. Jadi kita bisa fokus ke hal itu aja gitu. Jadi kayak itu tuh berpengaruh juga buat cara kita memandang. Nah, kalau contoh dalam kita kehidupan sehari itu kayak cara kita menghafal pelajaran, menyelesaikan soal matematika, belajar bahasa baru, memilih makanan dan menu. Jadi kayak sangat-sangat apa ya, sederhana, tapi sebenarnya itu hal sederhana inilah yang akan mempengaruhi banyak hal lagi gitu. Terus kenapa sih psikologi kognitif itu penting gitu? Kadang kita bertanya, emang apa yang membuat psikologi kognitif itu penting sebenarnya gitu ya? Yang membuat psikologi kognitif itu penting adalah dia itu membantu kita belajar lebih baik, mengembangkan metode penelitian yang efektif gitu ketika meneliti beberapa hal, membuat teknologi yang bisa berpikir seperti manusia. Misalnya AI, kayak mungkin yang kita tahu nih kayak ChatGPT, Perplexity yang kayak gitu ya. Itu tuh kayak teknologi yang bisa berpikir seperti manusia gitu. Terus kayak mengetahui cara mengatasi masalah gitu. Terus kayak memori atau kesulitan belajar itu juga dibentuk dari psikologi kognitif. Terus kayak apa sih tujuan psikologi kognitif? Tujuan psikologi kognitif itu adalah memahami bagaimana otak manusia bekerja saat menerima informasi, terus menyimpannya, terus kayak menggunakannya untuk bertindak atau berpikir. Jadi itu penting banget di situ sebenarnya perannya itu gitu ya. Jadi menurut aku ya, setiap psikologi itu, setiap cabang psikologi atau mazhab psikologi itu punya perannya masing-masing gitu untuk memberikan penjelasan lebih menyeluruh untuk membantu kita dalam mengintervensi perilaku manusia gitu. Jadi kalau misalkan kita fokus cuman ke psikoanalisis aja, ada beberapa keadaan yang pakai metode psikoanalisis itu gak akan berpengaruh gitu. Kayak tadi contohnya mungkin pakai behaviorisme yang kayak kalau ada anak yang susah banget diatur, terus akhirnya pakai metode pengkondisian gitu. Terus kalau misalkan kita merasa kayak apalagi nih orang dewasa tuh udah gak pantas, udah gak apa ya, gak efektif lagi kalau misalkan masih pakai metode behaviorisme gitu. Masih ada aja yang berpengaruh, tapi kayaknya nggak berpengaruh banget. Kalau orang dewasa kan lebih berpengaruhnya tuh kayaknya kayak misalkan pakai yang tadi humanistik gitu, karena dia tuh lebih fokus pada hal-hal yang sebenarnya kalau udah semakin dewasa tuh kita lebih pengen sesuatu yang mendalam gitu, kayak dalam memahami agama, dalam memahami manusia, kehidupan itu bisa lebih mendalam. Jadi mungkin kalau psikologi humanistik itu tuh sangat berpengaruh untuk orang-orang yang pada usia 20 tahun nih, kita yang mungkin lagi proses mencari jati diri gitu. Kalau kognitif itu bisa dalam proses kita masih SMA belajar, kayak bagaimana kita memahami, bagaimana kita menyimpan informasi dan lain sebagainya. Jadi menurut aku
sebenarnya penting banget atau enggak itu kita mempelajari semuanya penting guys, karena setiap kan tadi seperti aku yang udah aku bilang juga gitu ya, kalau psikologi itu kan sangat memahami jiwa itu sangat 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 sesuatu hal yang sulit sebenarnya, karena jiwa itu adalah hal yang bisa berubah-ubah gitu ya. Kondisi manusia juga, cara dia memandang kehidupan, cara dia melihat sesuatu tuh akan berubah-ubah di waktu-waktu tertentu. Jadi kayak psikologi itu adalah ilmu yang mungkin enggak berat ya, tapi kalau dibilang nggak berat juga berat sebenarnya, karena berbeda dengan mungkin kayak teknik, karena kayak kedokteran, farmasi yang emang udah saklek gitu ilmu itu kayak gitu gitu ya. Tapi walaupun mereka juga ada pertumbuhan pendidikannya, tapi kalau psikologi kan sebenarnya yang membuat ya sulit itu karena dia tuh memahami jiwa manusia, yang sebenarnya jiwa manusia itu adalah makhluk gitu ya, yang dia tuh punya roh, punya jiwa, bisa berkehidupan gitu. Terus kayak ada faktor lingkungan lah, ada faktor masa kecil lah, faktor keinginan dia di masa depan. Jadi kayak lebih luas gitu kalau psikologi gitu. Mungkin hanya sekian dari aku, dan lebihnya mohon maaf jika aku kurang dalam menjelaskan. Semoga kalian bisa mengambil yang baik-baik dari yang aku jelaskan, dan aku berharap semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, bye bye guys.